Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, ada beberapa ciri rumah di mana rumah tersebut tidak dimasuki oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling taat dan sangat patuh terhadap perintahnya. Kehadiran malaikat di rumah ternyata sangat penting sekali bagi umat muslim, khususnya dikarenakan malaikat yang mengunjungi rumah akan membawa rahmat bersamanya. Namun sayangnya tidak semua rumah dikunjungi oleh para malaikat Allah ini, karena ada beberapa alasan yang menjadi penyebab menjauhnya para malaikat dari rumah kita. Lantas, rumah yang seperti apakah yang tidak akan dikunjungi oleh para malaikat? Ciri-ciri rumah yang tidak akan dimasuki oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumah yang ada anjing di dalam. Rumah yang kotor dan tidak terawat, jauh dari kata bersih, tentu saja akan dijauhi oleh para malaikat. Salah satu faktor yang menyebabkan rumah tersebut dijauhi malaikat adalah keberadaan anjing yang membuat rumah jauh dari kata suci. Anjing memang dilarang dipelihara oleh umat muslim, terkecuali jika dimanfaatkan sebagai penjaga rumah. Jika anjing sampai dibiarkan ada di dalam rumah, najis akan terbawa ke dalamnya sehingga rumah menjadi tidak suci lagi. Lalu yang kedua, terdapat patung di dalam rumah. Ciri-ciri rumah yang akan dijauhi oleh para malaikat Allah yang kedua adalah karena di dalamnya ada patung yang terpajang. Patung yang dipajang di dalam rumah, terutama yang digunakan sebagai sesembahan, itu sangat dilarang. Hal yang dilarang juga jika membuat patung yang menyerupai bentuk manusia. Dengan demikian, sebagus apapun patung yang kita pajang, bisa jadi hal tersebut akan membuat malaikat enggan untuk mengunjungi rumah kita. Yang ketiga, rumah kotor dan berbau tidak sedap. Rumah yang kotor dan berbau tidak sedap akan dijauhi oleh para malaikat, karena para malaikat lebih senang terhadap rumah yang bersih, jauh dari bau-bau yang menyengat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan sakit karena aromanya seperti halnya manusia." Hadis riwayat Muslim. Pastikan agar rumah kita selalu terjaga kebersihannya, agar tampilannya terlihat bersih dan tidak ada bau yang tidak sedap yang muncul karena malas membersihkan rumah. Lalu yang keempat, tidak pernah terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca kitab suci Al-Quran, maka akan dijauhi juga oleh para malaikat-malaikat Allah. Pasalnya rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat suci terkesan sangat kelam sehingga dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah untuk membaca kitab Allah dan juga mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kelima, rumah yang dihuni oleh orang pelit. Rumah yang dihuni oleh orang pelit akan terlihat kusam,
Dan malaikat tidak suka dengan orang seperti ini, karena Allah memiliki sifat maha pengasih dan sangat mengecam perilaku pelit. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan sumber rezeki bagi semua makhluknya, yang telah memberikan fasilitas kehidupan untuk semua manusia tanpa meminta balasan. Dengan kata lain, Allah sangat tidak suka dengan manusia yang menahan harta bagi orang yang membutuhkannya. Selain yang 5 tadi, ada beberapa lagi ciri yang dimana rumah kalau di dalamnya ada salah satu dari ciri ini, maka tidak akan dimasuki malaikat, khususnya malaikat rahmat. Yang pertama, rumah yang penghuninya junub, alias tidak mandi atau bersuci dari junub. Lalu yang kedua, rumah orang yang memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, rumah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, rumah orang yang memakan harta anak yatim. Lalu yang kelima, rumah orang yang memakan riba. Sedangkan yang keenam, rumah yang di dalamnya tidak disebutkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketujuh, rumah yang tidak ada solawat di dalamnya dan lebih mementingkan hawa nafsu. Yang kedelapan, rumah yang di dalamnya banyak caci maki dan laknat. Yang kesembilan, rumah yang di dalamnya ada alunan musik selain zikir. Lalu yang ke-10, rumah yang di dalamnya ada lonceng. Yang ke-11, rumah yang digunakan minum khamar. Lalu yang ke-12, rumah yang ditempati perjudian dan sajian berhala. Yang ke-13, rumah yang di dalamnya ada sihir dan juga mantra-mantra. Lalu yang ke-14, rumah yang di dalamnya ada bau tidak sedap atau penghuni laki-lakinya melumuri tubuh dengan kunyit. Lalu yang ke-15, rumah yang penghuninya boros. Yang ke-16, rumah yang penghuninya terus-menerus melakukan kedurhakaan. Sedangkan yang terakhir adalah rumah yang dipergunakan untuk kekejian atau dosa besar. Semoga semua ciri-ciri tadi tidak ada di rumah kita, agar setiap hari kita selalu mendapatkan anugerah dari kedatangan para malaikat Allah yang mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan tentang ciri-ciri rumah yang tidak akan dimasuki malaikat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.